Hidup itu nggak seindah bacotan motivator. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apa kabar? Super. Ketika kondisi kita lagi down, kondisi dunia juga lagi down gitu ya, mungkin banyak orang yang akan bilang gitu, termasuk motivator juga ya, semangat, lu pasti bisa, jangan menyerah gitu ya, dikit lagi kok, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya memang ngajak lo untuk terus berjuang. Bener atau salah? Nggak tahu ya. Tapi bisa jadi di beberapa situasi ya ini jadi nggak make sense. Karena sekarang mungkin lu lagi ada dalam fase gagal terus. Kayak lu mungkin udah berusaha berulang-ulang kali, atau mungkin lu ngelihat temen lu juga kayak udah berusaha berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, gagal terus. Apakah make sense untuk terus berjuang? Ini lu bisa jawab sih ya di comment section. Make sense gak sih? Tapi yang jadi pertanyaan kritis adalah gini, gimana ya kalau sebenarnya menyerah itu adalah pilihan terbaik buat lu saat ini? Gimana kalau misalnya berhenti berusaha itu di hal yang mungkin lu gagal mulu gitu ya sekarang, atau company lu gagal mulu, atau apapun lah yang lu coba gagal mulu gitu. Jangan-jangan adalah hal yang baik buat lu ketika lu berhenti ya. Pertanyaannya adalah apakah hidup itu harus selalu tentang perjuangan? Gua nggak tahu sih ya, tapi makanya kita coba cari tahu di segmen Satu Insight kali ini. Nah, gue bakal share tentang seni, gimana caranya memilih untuk menyerah dan memilih untuk kalah, atau memilih untuk tidak menyerah ya. Yang sebaliknya juga bakal gue jelasin. Ya tentu hidup ini penuh dengan masalah ya, jadi semoga ini bisa jadi salah satu acuan yang bisa nyelesain masa lalu. Oke, stay tune dan mari kita nanti diskusi bareng ya. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut gitu ya, gue pengen sekarang lu coba inget-inget lagi deh diri lu sebelumnya. Diri lu ketika lu lagi ngebuat project baru, sedang memulai sebuah kebiasaan baru, sedang wah pokoknya punya tujuan baru. Gimana sih perasaan lu di awal? Ya gue yakin pasti excited ya, pasti optimis, pasti mungkin semangat juga. Apalagi ketika lu merencanakan buat wah good habit gitu ya. Misalnya lu pengen baca buku, lu pengen bikin startup, lu pengen banyak lah pokoknya perubahan-perubahan dalam diri yang biasanya juga diadakan ketika resolusi tahun baru atau ketika ulang tahun gitu ya, atau ketika lu habis refleksi lah. Nah, tapi sejak saat itu, sejak fase semangat itu, perlahan kan waktu berlalu ya. Mungkin udah 2 bulan, udah 3 bulan, atau bahkan baru seminggu gitu, atau bahkan bukannya seminggu ya, bahkan 3 hari deh. Seringkali banyak juga kan orang yang habis fase semangat itu, ya udah down gitu, redup lagi, terus jadi tidak termotivasi lagi gitu. Motivasinya hilang aja udah, nggak tahu kenapa. Nah, gara-gara demotivasi ini, ya, lu juga mungkin udah nyoba berbagai macam solusi. Mungkin lu udah nonton video 1%, mungkin udah nonton video banyak influencer lain di luar sana gitu ya. Tapi tetap aja gitu, hasil stagnan. Atau bahkan bisa jadi udah lu coba tapi gagal. Nah, disinilah memang ya, keinginan buat berhenti itu jadi lebih menggebu-gebu. Nah, gue yakin mungkin lu pernah ya mengalami hal seperti ini. Gue bisa relate sih, karena gue juga bukan berarti gue bukan orang yang bikin banyak project terus gue menyelesaikan semua gitu ya. 1% ini kebetulan aja jadi. Dan ini pun ketika gue ngebangun 1% pun ada ups and downs ya. Itu ada fase ketika gue termotivasi, ada juga ketika gue tidak termotivasi gitu. Apalagi di awal-awal. Dulu tuh kita 1% ya, sempet ada dalam fase dimana selama berbulan-bulan kita nggak ada growth. Terus aja 6.000 followers dari bulan ke-1 sampai bulan ke-8 atau 10 gitu kalau nggak salah ya. Kita tuh terus seperti itu gitu. Padahal target gue itu sebenarnya pengen kan idealnya sih 100.000 ya, 100.000 subscribers. Tapi waktu itu akhirnya gue set ya udah 10.000 aja deh. 10.000 aja hampir nyaris nggak nyampe waktu itu sampai bulan Oktober. Dan ini juga dialamin sama Tesla yang hampir bangkrut, sama berbagai perusahaan lain juga sih yang hampir bangkrut. Nah, sebelum akhirnya sejak masa-masa low performance itu ya perusahaan-perusahaan ini atau orang-orang ini tuh bisa bangkit dan ngelewatin fase-fase itu ya tentunya dengan usaha yang konsisten ya. Gara-gara konsistensi nggak menyerah akhirnya naik tuh ke atas. Fase stuck dan stagnan ini kalau dari teori, dari salah satu buku ya, gue ambil, itu bisa disebut sebagai The Dip. Ini gue ambil dari buku yang judulnya sama juga, The Dip. Nah, The Dip ini adalah hal yang membedakan profesional dengan amatir. Ini yang membedakan orang-orang sukses dengan orang-orang yang gagal, katanya sih begitu ya. Dan orang yang menyerah dan tidak menyerah begitu saja. Nah, mereka yang tidak menyerah dan akhirnya sukses dan bertumbuh berkali-kali lipat, itu adalah mereka yang telah melewati The Dip. Dan biasanya setelah melewati lembah itu, ini bakal jadi masa-masa keemasan dari perusahaan tersebut atau dari orang tersebut. Contoh aja lah, nggak usah perusahaan, misalnya negara China ya. Kita bisa lihat gitu, dulu tuh China tuh dibodoh-bodohi gitu ya. Terus juga perang mulu. Bahkan dulu sempet dikasih sama Inggris tuh narkoba cuy, opium. Jadi orangnya tuh wah kecanduan semua dan akhirnya jadi hancur semua tuh. Sejak dulu sampai akhirnya sekarang wah bahkan China kan sejak melewati fase dip itu
sekarang mereka bisa hampir menyusul US kan. Bahkan mungkin sudah menyusul di beberapa aspek. Atau contohnya misal kalau perusahaan ya SpaceX yang udah berkali-kali gagal, keluar ratusan juta dolar. Tesla juga ya hampir bangkrut. Dan ini beda gitu ya dengan orang-orang mungkin yang ketika SD, SMP, SMA kita kenal gitu. Tapi meskipun di awalnya jago banget, mungkin ketika performanya udah menurun, ya udah di tengah-tengah memutuskan untuk keluar, untuk kerja di tempat lain, dan akhirnya ya udah itu nggak diterusin lagi. Nah ini kan sebenarnya terjadi sama banyak orang. Nah bisa jadi kegagalan atau low performance yang dialami oleh orang-orang seperti ini atau perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk menyerah itu adalah the dip. Dan ini bisa jadi adalah hal yang lo alami juga sekarang. Nah, tapi ini juga ada pertanyaan kritis yang gue coba ajukan. Emang bener ya semua orang yang gagal atau sedang low performance itu ada dalam fase dip? Ya bisa juga enggak sih. Kan ada juga ya orang atau perusahaan yang gagal terus-terusan bertahun-tahun gitu. Dan bahkan sampai tua. Mungkin lo kenalan lo atau salah satu anggota keluarga besar lu gitu. Bisa jadi adalah salah satu yang mungkin orang-orang atau keluarga lu ngelihatnya ini orang-orang gagal mulu gitu. Padahal udah berjuang mati-matian. Nah, jadi menariknya memang kalau kita lihat realita, ternyata kerja keras, hard work, dan kegigihan itu nggak cukup buat berhasil. Beberapa orang ya ternyata tetap gagal meskipun udah berkali-kali berusaha dan bangkit. Ya bisa aja mungkin minat dan bakatnya bukan di sana. Bisa jadi memang keras kepala, ya udah akhirnya gagal. Nah, gue yakin lu juga nggak mau kan untuk kayak gitu. Untuk gagal terus. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, terus gimana cara gua ngebedain gagal yang beneran sama gagal yang dedip? Ini kan jadi pertanyaan kunci nih. Nah, disinilah seni mengalah ya. Seni untuk gagal secara sengaja. Dan menyerah itu sebenarnya adalah salah satu opsi yang menurut gua, meskipun tadi gua jelasin tentang manfaat tidak menyerah, menyerah itu bisa jadi satu opsi yang bisa dipertimbangkan. Atau mungkin lo punya bisnis yang udah lo rintis, lo rawat kayak anak sendiri gitu selama bertahun-tahun, tapi lo nggak punya pilihan selain untuk menutup bisnis itu. Karena ini udah rugi berbulan-bulan, atau bahkan udah rugi sampai lebih dari setahun. Bisa jadi lo ngerasa sangat berat buat ngelepasin semua mimpi yang udah dibangun dari awal. Apalagi untuk menyadari dari fase denial nih, bahwa kita tuh nggak sehebat itu, bahwa kita tuh nggak sejago itu, bahwa kita tuh memang manusia yang gagal. Keengganan kita untuk ngelepasin sesuatu sebenarnya ya, ini udah banyak lah ya teorinya. Dan ini bisa dijelasin oleh teori loss aversion, dan juga yang kedua adalah sunk cost fallacy. Manusia itu takut banget kehilangan, karena kehilangan sesuatu itu rasanya 2 kali lebih sakit daripada lu seneng ngedapetin sesuatu. Jadi beli HP baru itu tuh rasa senangnya, itu derajatnya tidak lebih besar daripada rasa sedih lu ketika HP lu kecolongan. Apalagi kalau HP lu ini misalnya udah 10 tahun lu pegang, meskipun HP ini sebenarnya misalnya jelek, terus kehilangan gitu. Atau lu dipaksa untuk jual, ya nggak bisa, udah 10 tahun. Alasannya sih gitu ya, itu sunk cost fallacy dan itu loss aversion ya. Rasa sedih kehilangan 100.000 kayaknya bakal lebih besar dibandingkan rasa senang menemukan duit 100.000. Dan rasa sedih kehilangan mobil yang udah 10 tahun kita punya pasti lebih nyesek daripada kehilangan mobil yang baru 1 tahun. Dan that's why meskipun pekerjaan lo itu udah nggak menghasilkan dan mimpi lo mungkin nggak relevan dan lo mungkin nggak jago di sana, rasanya bakal lebih susah gitu buat ngelepasin mereka, melepaskan semua itu. Meskipun lo tahu, lo mungkin deep down tahu tuh, lo bisa ngedapetin sesuatu yang lebih ketika lo lepasin tuh semua hal itu. Nah, ini adalah part yang cukup kontroversial gitu ya. Tapi yang jelas, gue mau bilang sih bahwa nyerah itu nggak selalu buruk. Gue menemukan riset yang bilang kalau kemampuan buat nyerah dan nge-switch goal ketika goalnya itu stuck, terus lu ganti gitu ya, karena nggak tercapai mulu, itu sebenarnya berkorelasi dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Dan kemampuan buat give up dan switch ini juga sebenarnya dimiliki oleh orang-orang keren. Kalau lu lihat Jack Ma, dia tuh ngelamar di 30 lowongan pekerjaan dan semuanya nggak diterima. Sebelum akhirnya dia nyerah buat ngelamar dan milih buat nyoba buat hal baru, ngedesain website. I become an entrepreneur. I never thought about it. And all the other, I want to be a policeman, rejected. I want to be, even want to be a waiter in the KFC, were rejected. Atau Vera Wang gitu ya, fashion designer Vogue yang awalnya adalah atlet peseluncur indah, tiba-tiba dia jadi fashion designer yang sukses. Hal yang sama juga dialami oleh aplikasi-aplikasi startup yang mungkin sekarang lo pakai. Ini istilahnya namanya pivot sebenarnya. Twitter awalnya adalah platform buat podcast. YouTube awalnya adalah dating apps. Android awalnya adalah sistem operasi kamera. Slack adalah game
yang gagal. Bahkan 1% juga terus-menerus berubah cuy. Dulu kalau lu notice, kalau lu udah subscribe 1% dari 4 tahun lalu, kita itu dulu fokus banget ke kesehatan mental. Sekarang kita bahas apapun men. Keuangan, bahkan sampai ke gula juga kita bahas. Bahkan kita sekarang udah buka konsultasi keuangan. Selain konsultasi kesehatan mental ya, di website kita 1%.net. Lo kalau tertarik nanti bisa klik ya. Intinya gue bisa ngomong ratusan contoh pivot karena orang atau startup itu gagal. Dan untungnya mereka tuh tidak memilih kata-kata motivator. Jangan menyerah. Buat terus kerja keras, buat terus stick to the plan. Mereka memilih buat menyerah, buat mengalah di goal yang sebelumnya. Dan mereka memilih untuk switch goals di waktu yang tepat ke tempat yang tepat. Ada nggak yang switch goals ke tempat yang salah? Ada juga sih. Tapi kalau ke tempat yang tepat, wah bisa mantep banget. Pertanyaannya adalah kapan sih saat yang tepat buat kita untuk menyerah dan switch goals? Kapan kita harus memutuskan untuk keluar dan mengganti plan? Jadi gini, ketika kita sedang ngejar sesuatu, entah itu dalam kesuksesan, kerjaan, relationship, atau apapun, ada 3 kondisi yang mungkin kita alami. Pertama, kita berprogres ke atas. Kedua, kita mengalami kemunduran, bawah, atau stagnan. Terus aja gitu. Nah, jadi gini, kalau kita mengalami kemunduran atau stagnan, terus-menerus, apalagi dalam waktu yang mungkin tidak bisa ditolerir oleh lo sendiri, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mikirin buat keluar gitu. Atau setidaknya lu harus ganti plan lah. Jangan sampai ngelakuin hal yang gitu-gitu terus. Mungkin ya kalau ngelakuin gitu-gitu terus bisa jadi stagnan. Apalagi kalau stagnannya lu nggak tahu nih karena apa. Nah mungkin harus mengganti plan. Misal udah stagnan berbulan-bulan atau turun berbulan-bulan gitu ya tanpa alasan yang jelas ya bisa jadi harus ganti. Jangan sampailah kita berakhir kayak mungkin Nokia atau BlackBerry gitu ya. Sekarang mungkin kita nggak tahu mereka lagi ngapain dan di mana. Ini juga tricky ya. Kadang-kadang ketika lu berprogres pun, ini tuh bisa jadi situasi di mana kita harus keluar juga. Meski kita ngebuat progres. Situasi itu sebenarnya dinamain sama the cliff. Jadi the cliff itu lu naik terus, tapi ternyata di ujungnya ada jurang. Jadi kondisi di mana kita nanjak, tapi OTW terjun bebas. Nah kondisi ini bisa terjadi ketika lu ngelakuin hal yang sebetulnya buruk. Atau di jalur idealisme lu, atau di jalur yang lu mungkin malas berinovasi. Di awal mungkin rasanya enak. Oh, gue udah jadi market leader kayak Nokia gitu kan, atau BlackBerry gitu. Mungkin profit mengucur deras gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kapan kompetitor datang, kapan iPhone datang, kapan akhirnya Samsung datang, kapan akhirnya Xiaomi gitu ya. Ya udah akhirnya ya sekarang Nokia hancur. Sama juga sebenarnya, sama kayak kita bikin bisnis ilegal gitu. Kayak kita cuan gitu ya. Awalnya cuan ngalir, semua berjalan oke dan baik-baik saja, tapi kan kita nggak pernah tahu gitu kapan itu bisa berbalik ke kita. Kayak kasus judi online misalnya yang akhir-akhir ini lagi viral. Atau kayak kasus Crazy Rich di tahun lalu gitu kan. 2,7 M. Wah, murah banget. Ya intinya gini sih, semakin cepat kita sadar sama the cliff dan semakin cepat kita keluar semakin bagus. Cuma lu sih yang bisa sadar apakah ini cliff atau bukan. Nah, at the end of the day, ya sebenarnya semua balik lagi sih ke keputusan masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, ketika gue ngegedein 1%, gue pribadi bikin matrix gitu ya, yang bisa jadi acuan gue, kapan gue harus nyerah, kapan gue harus naik. Yang bikin gue tahu ada di posisi mana gue sekarang. Kayak dulu, gue set matrix harus bisa 10.000 subscribers di tahun pertama. Tercapai nggak? Nggak. Pas Oktober itu cuma sampai 6.000. Dan itu stuck berbulan-bulan. Terus apakah gue nyerah ketika stuck berbulan-bulan? Nggak juga. Karena yang namanya matrix itu ya hanya sekedar angka sebenarnya. Angka itu penting. Tapi ingat, angka itu adalah angka dan bisa dipengaruhi oleh angka-angka yang lain. Jadi, gue juga ngeset goals tuh. Kayak, kalau gue nggak berkembang dari dulu sampai sekarang, ya gue mungkin harus keluar. Nah, ternyata tapi gue berkembang selama 10 bulan atau lebih sih, setahun lebih gitu ya, gue hustling waktu itu. Ternyata gue berkembang dari segi editing, dari segi intonasi, dari segi presentasi, dari segi script writing. Gue ngelihat ternyata berbagai macam itu berkembang. Akhirnya apa? Akhirnya gue lanjut aja. Tapi gue mencoba untuk melakukan hal yang baru. Dan kalau lo lihat ini video dan audio zaman dulu, lo coba bandingin deh. Ngomong-ngomong tentang hidup minimalis, sebenarnya gue udah pernah ngepost tentang cerita kehidupan minimalis. Lo bisa cek di deskripsi juga. Dan gue juga bakal ngepost video-video lain tentang ya hidup minimalis ini, mulai dari definisi sampai dengan nanti ada cara-caranya. Nah, gimana sih cara untuk menjadi minimalis ketika misalnya lo mungkin baru mulai untuk nyoba jadi hidup minimalis? Nah, beda banget kan? Ya pada akhirnya cuma diri kita yang bisa menilai pantas atau enggak, buat out atau lanjut, buat putus atau terus. Ya kalau misalnya lo udah tahu lo nggak berkembang, kalau misalnya lo udah tahu lo stuck, ya maybe it's time to get out. Oke, ini terakhir. Dari pembahasan tadi, yang bisa kita sepakati mungkin adalah bukan quit atau not to quit gitu ya. Bukan masalah lanjut atau nyerah sih sebenarnya. Tapi
ya kalau nggak works, ubah sih caranya. Lakuin hal baru atau bahkan switch tujuan kita. Ya bahkan company yang udah gede aja kan bisa hancur. Nah tapi kadang mungkin banyak dari kita bingung. So kalau misalnya lo bingung, nggak apa-apa kok untuk take your time, untuk tanya orang lain.